Sobat Bipos di rumah, terima kasih sudah terus menyaksikan program Bitalk Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja. Masih bersama saya nih Tania Anggraini dan Dr. Balina. Dengan tema kita hari ini langsing tapi sehat. Nah, kita bakal lanjutin soal apa sih, gimana sih cara langsing tapi sehat. Juga masih dokter cantik kita nih. Halo dok. Oke. Mbak Tani. Ini nih apa aja sih cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga tubuh tetap langsing nih? Misalkan kadang kan kalau udah sesuai target nih, misal ada dengan BB segini, terus dia udah mencapai target nih dengan BB segini, kadang kan agak-agak males gitu menjaga biasanya gitu kan dok. Nah, itu bisa dijelasin sih gimana menjaga tubuh tetap langsing gitu. Kalau kita sudah berada di berat badan yang kita inginkan ya Mbak Tania, tentunya jangan sampai naik lagi berat badannya atau turun lagi. Caranya adalah kalau kita pengen tetap ada di berat badan yang kita inginkan, misalnya nih kebutuhan kalori saya 1.700 kalori per hari. Nah, saya stay di situ aja, jadi makannya jangan berlebihan dan juga jangan kekurangan gitu. Kalau mau olahraga, berarti kan ada pembakaran lemak. Nah, disesuaikan. Kalau misalnya olahraganya membakar 300 kalori, berarti saya juga harus makan lebih dari 1.700 tadi untuk tetap menyeimbangkan gitu. Jadi tetap mainannya di kalori ya Mbak Tania. Tetap dijaga makanannya, tetap olahraga gitu, sama aja ininya. Tetap kita harus menjaga gitu ya dok. Terus nih ada apa aja agar tubuh tetap langsing nih dok? Yang harus sorry sekali lagi Mbak Tania kurang jelas. Makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, nah dok. Kan ada apa sih namanya? Oh. Kalau orang mau diet itu kadang kayak dengerin kata orang gitu loh dok. Ini nggak boleh nih makan ini karena ini terlalu banyak kalorinya atau terlalu banyak lemaknya atau ini. Padahal ternyata hal itu dianjurkan karena itu bikin kita sehat gitu dok. Bisa dijelasin apa aja makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi? Sebenarnya tidak, menurut saya ya, tidak ada makanan atau minuman yang boleh ataupun tidak boleh. Semuanya boleh, asalkan hitungannya pas ya Mbak Tania. Kalau kita di dalam diet itu, yang benar ya Mbak Tania, kita selalu mengutamakan perhitungan kalori gitu. Jadi kalau saya perlunya 1.700 kalori, kalau saya pengen minum boba nih, boba kan dia 200 sampai 300 kalori ya, yang satu cup ini gitu. Sama aja kayak kita makan nasi gitu, dua piring, dua centong gitu kan. Nah, misalnya saya mau minum boba nanti sore gitu. Jadi saya gimana nih supaya saya tidak kelebihan kalori, tidak surplus gitu. Tapi saya mau minum boba, jadi pagi saya tetap makan nasi, mungkin siang saya tidak makan nasi gitu. Jadi dikurangin dulu siang kalorinya buat saya bisa minum boba di sore hari. Dan malam di-cutting lagi sedikit sehingga jumlah kalori dari pagi sampai malam tetap 1.700 walaupun saya minum boba gitu ya. Memang apa aja bisa kita makan, tapi kita harus sesuaikan, tetap hitungan kalorinya harus sama setiap harinya. Tapi kalau makanan apa yang bagus buat diet, nah itu banyak. Yang bagus buat kita tetap langsing itu banyak. Pastinya makanan yang tinggi serat gitu ya Mbak Tania. Karbohidratnya kompleks gitu. Karbohidrat kompleks artinya dia lama dicernanya gitu ya, dan kenyangnya berasanya lebih lama, kayak oatmeal gitu, kayak biji-bijian. Nah, memang harusnya makanan-makanan seperti itulah yang kita konsumsi setiap hari, yang tinggi serat, yang karbohidrat kompleks gitu ya, sayur-sayuran. Tapi kan kita kadang kita manusia biasa gitu yang juga pengen tubuh kita memerlukan makanan sehat, tapi hati kita juga memerlukan makanan yang
ya istilahnya yang Hmm. cheating lah, yang curi-curi gitu ya. Boleh, boleh, boleh. Mau kita makan martabak, boleh. Mau kita makan yang berlemak berminyak, boleh kok. Asal hitungannya tetap sama setiap harinya gitu. Kalau kita nanti mau makan martabak, usahakan nanti sore, nanti siang makannya dikit, makan nasinya dikit. Nanti makan martabak malam gitu, Mbak. Oke. Tadi Jadi agak tidak nyerempet ada ke makanan cheating nih, Dok. iya, cheating. Gimana nih tanggapan dokter soal lagi program diet, program diet defisit kalori atau apa nih? Tapi dia ternyata cheating nih, kan ada cheating day itu. Gimana tuh, Dok? Nggak apa-apa, kalau saya sendiri, kalau ada cheating day, dia sediakan 1 hari nggak apa-apa gitu. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia berada di defisit kalori. Dia butuhnya 2.000 kalori per hari, tapi dia defisitnya sampai 1.800. Berarti kan selama 6 hari dia defisitnya 1.200 kalori. 6 kali 2, 1.200 kalori. Nah, di hari Minggu dia mau cheating day nih ceritanya, mau makan macam-macam ya Mbak Tania ya. Yeah. Nah, kemungkinan dia akan surplus, misalnya dia mau minum boba, mau minum soda misalnya ya, terus dia mau makan bakso gitu ya, dia lebih lah 600 kalori, nggak apa-apa, masih ada sisanya 1.200 yang dia kurangin tadi, dia tambahkan 600 di hari Minggu, nggak apa-apa kan, dalam 1 minggu dia masih defisit 600 gitu, nggak apa-apa kok. Bahkan kalau mau cheating setiap hari juga, kalau saya sih kalau mau cheating gitu disesuaikan aja, hari ini cheating, besoknya 3 hari 4 hari jangan cheating, kalorinya dikurangin gitu. Tapi hal tersebut nggak mengganggu program kita ketika pengen diet gitu nggak, Dok? Kadang kan karena keseringan cheating gitu, jadinya kayak selera makan tuh kayak ini enaknya junk food aja nih gitu kan. Jadi makanan-makanan sehatnya lupa gitu kan, Dok. Iya, memang begitu, yang saya rasakan juga kadang begitu Mbak Tania. Kita kan nggak bisa ya terus-terusan bertahun-tahun dengan pola makanan hidup sehat terus gitu. Pasti ada hari-hari kita pengen cheating day gitu ya, tapi kadang keterusan berikut-berikutnya mau lagi karena enak gitu ya. Cara saya gitu untuk memotivasi diri saya untuk tidak selalu cheating day adalah menyadari bahwa bukan hanya hati saya yang keinginan saya yang pengen makan, tapi tubuh saya juga perlu makan. Nah, makanan buat tubuh saya bukan yang hati saya inginkan gitu aja. Jadi yang tubuh saya perlukan adalah yang sehat-sehat tentunya, sedangkan yang hati saya inginkan adalah yang junk food gitu ya Mbak Tania. Dan saya menimbulkan motivasi ke diri saya juga, sehari-hari itu saya jarang melewatkan, jadi saya selalu ngeliatin yang cewek-cewek yang nge-gym gitu, yang pola hidupnya sehat gitu. Terus artis-artis Korea juga yang notabene mereka badannya kurus-kurus ya. Jadi ketika pas mau makan junk food nih ceritanya, jadi saya nonton Korea gitu Mbak Tania. Banget ya. Jadi mau tapi iya, udah mau makan, oh ya sedikit aja taruh lagi, gara-gara ngeliatin mereka gitu. Itu salah satunya. Yang ketiga mungkin dietnya jangan terlalu ekstrim dan keras menurut saya. Jadi kan ada diet yang tidak boleh ada perasa sedikit pun, karena garam itu kan dia ngikat air. Akhirnya nanti kalau air banyak di tubuh, berat badannya juga meningkat ya. Nah, ada diet yang dia kan sering kita dengar tuh mereka diet nggak boleh pakai garam ya Mbak Tania, yang jangan pakai rasa-rasa gitu, terus nggak boleh digoreng gitu ya, ada lemak kayak gitu ya, ada lemak. Kalau saya nggak, karena kalau begitu terus setiap hari saya bosan Mbak Tania, kan gagal dia. Namanya juga manusia ya Dok, ada pengen BM apa gitu kan Dok. Iya, masa saya terus-terusan harus nggak ada rasanya, masa saya terus-terusan yang direbus, nggak ya. Jadi saya tetap setiap harinya itu harus pakai garam, harus pakai gula. Kalau perlu kasih mecin sedikit, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap bahasannya kalorinya tidak berlebih, tetap di angka defisit. Jadi kita
Saya tetap kasih santan tetap, tapi santannya saya hitung berapa ini santannya. Berarti kalau saya pakai santan, nasinya dikurangin gitu. Tetap di defisit kalori. Jadi rasanya enak, hati kita senang, tubuh kita juga sehat gitu. Pas saya mau digoreng, saya goreng aja, tapi minyaknya juga saya hitung. Oh, ini jadi minyak, ini nanti ke tubuh saya berapa kalorinya, apa saya tetap di defisit, apa di surplus, apa kelebihan, apa kekurangan. Jadi sebenarnya semuanya boleh, mau dikasih rasa apapun boleh, asal tetap di angka defisit kalori. Diet dan ingin menurunkan defisit atau menambah kalori itu kan berhubungan dengan gaya hidup nih dok. Nah, bagaimana gaya hidup yang harus diterapkan sih dok? Kadang ada yang dia suka dia suka nyemil kayak gitu, gaya hidup. Diet ini memang dia harus dari mindsetnya dulu yang dirubah ya Mbak Tania. Kalau kita ingin sehat, tentunya kita harus menjalani pola hidup sehat gitu. Tapi manusiawi kita pengen nyemil, manusiawi kita pengen bergadang sekali-sekali, manusiawi kita pengen hangout sama teman-teman, makan es krim dan sebagainya ya Mbak Tania, itu manusiawi banget gitu. Jadi pola hidupnya tetap healthy lifestyle, tetap hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, dengan mempelajari perhitungan kalori, tapi untuk mindsetnya memang harus kita rubah dulu, bahwasanya healthy lifestyle itu tidak bisa yang setiap hari bergadang, tidak bisa yang makan cemilan full satu hari gitu. Kita boleh saja bergadang, tapi pada waktu-waktu tertentu. Kita boleh saja nyemil, tapi tidak terlalu sering. Tetap harus kita sesuaikan gitu. Jadi bukan tidak boleh, boleh saja, tapi mindsetnya tetap harus kita hidup sehat, tapi sesekali boleh gitu, Mbak Tania. Memang harus dirubah sih ininya, mindsetnya dulu. Jadi nggak boleh gitu bergadang setiap hari, itu nggak boleh. Kalau kita pengen sehat, memang harus hidup sehat. Nggak bisa kita sehat tapi kita bergadang, tapi kita nyemil terus gitu. Memang harus ada mindset yang kita rubah dulu, dan niat dulu, mindset, terus niat, baru dilakuin, dijalanin, diciting-citing boleh. Oke, tadi mindset, niat ya dok. Oke.